nanti akan dipimpin oleh Romo Cahyo dan juga kepada Bro Binar dipersilahkan untuk mulai pujian penyembahan. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, shalom semuanya. Apa kabar? Shalom. Luar biasa. Baik, saya akan mempersiapkan slide-nya. Oh, sudah di spotlight. Baik. Suara saya terdengar jelas ya? Mari lambaikan tangan, kita bersukacita karena hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan berikan. Karena Allah sungguh baik. Kalau kita ada sampai saat ini, itu karena kebaikan Tuhan. Kita nyanyikan Allah itu baik. Mari nyanyi sama-sama. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sungguh Allah luar biasa. Mari saat ini kita mau hening sejenak. Kita mau hadirkan Tuhan Yesus di tempat kita masing-masing. Kita mau meminta Roh Kudus untuk datang menerangi hati kita. Kita membuat tanda kemenangan kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Tuhan. Terima kasih pada malam hari ini kami boleh bersekutu, menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu turun atas kami Tuhan, agar kami boleh mengerti firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sekali lagi kita mau katakan Allah itu baik. Karena kebaikan Tuhan kita bisa berkumpul. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Mana jempolnya? Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh luar biasa. Pada malam hari ini kami boleh berkumpul memuji dan memuliakan-Mu. Syukur dan terima kasih ya Tuhan. Syukur dan terima kasih ya Tuhan. Saya undang Romo, Ibu untuk
untuk berdoa spontan bagi yang tergerak. Kami mengucap syukur Tuhan atas kemurahan-Mu, pemeliharaanmu sampai saat ini Tuhan. Engkau menyertai kami, keluarga kami Tuhan. Syukur dan terima kasih ya Tuhan. Syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu hingga saat ini. Engkau senantiasa bersama dengan kami, mendampingi kami. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Silakan Bapak Ibu. Ya Tuhan, kami berterima kasih padamu atas berkat-Mu yang luar biasa, sehingga kami mempunyai kesempatan untuk berkumpul pada malam hari ini. Meskipun segala sesuatu terjadi Tuhan, namun kami tetap selalu mengandalkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih dari pagi malam ini. Kami masih boleh mengikuti pertemuan PDKK melalui Zoom ini. Berkati kami semua ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur. Syukur bahwa kita boleh menjadi berkat, kita menerima berkat sekaligus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Ya Tuhan, begitu banyak ungkapan syukur yang ada, yang kami panjatkan Tuhan. Sungguh Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini kami sadar bahwa kami bergumul di dalam kesalahan kami. Kami sadar bahwa kami ini lemah dan selalu jatuh di dalam dosa. Karena itu kami mau datang ke hadirat-Mu, memohon ampun atas setiap dosa-dosa kami, atas kesalahan-kesalahan kami. Karena Engkau telah membayar kami dengan darah-Mu yang mahal. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
padaku seperti yang kau ingini, jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mari kita saat ini mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, menyembah hadirat Tuhan. Biarlah Roh Kudus hadir di dalam hati kita masing-masing. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku. Mari kita sembah Tuhan, yang Tuhan Yesus yang ada di depan kita. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita sembah Tuhan yang ada di depan kita. Kita sembah Dia. Ya bala ya bala ya ya ramase ya la 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 ya bala. Mari kita berbahasa roh. Ya bala ya oh ya ramase ya bala ya oh ya ramase. Rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari saat ini kita hening sejenak. Kita merasakan hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap jamahan-Mu Tuhan.
atas setiap urapan-Mu Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Romo Cahyo. Tuhan, ajar kami supaya kami belajar berharap dan memiliki harapan yang tidak pernah padam. Berkati Romo Tuhan, agar apa yang sungguh ia ucapkan sungguh-sungguh berasal daripada-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja di dalam hati kami. Segala kemuliaan, pujian dan hormat hanya bagi-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Silahkan Romo. Terima kasih. Saudara-saudari bisa melihat screen saya ya? Nah, ini tema kita pada malam hari ini, harapan yang tak pernah padam. Sebentar. Ini pemandangan yang mau menunjukkan betapa sebenarnya Tuhan menciptakan segala sesuatu itu indah, ya kan? Kalau sudah indah, berarti kita sebenarnya tinggal diminta untuk memelihara setiap keindahan, setiap keharmonisan yang sudah Tuhan berikan itu. Saudara-saudari yang terkasih, iman Kristiani itu mengajarkan pentingnya berpegang pada pengharapan. Arti berpegang yaitu tahu bahwa ada sesuatu yang menjadi pegangan atau pengharapan. Dan ini maksudnya apa? Sikap yang tidak mudah terpengaruh oleh situasi apapun. Orang Kristiani berpegang teguh pada pengharapan adalah orang-orang yang bertekun, menantikan akan hal-hal yang akan terjadi dalam kehidupan, dan terus-menerus menyatakan suatu tindakan keberadaan pengalaman yang tidak mudah dipengaruhi oleh situasi dari luar. Pengharapan Kristiani adalah proses yang terus kita jalani dan sedang kita jalani bersama. Dan ini menunjukkan ketergantungan kita sepenuhnya pada karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Siapa ini? Ini orang yang terkenal, namanya Viktor Frankl. Nah, Viktor Frankl itu dibawa tentara Nazi ke kamp kerja paksa Auschwitz bersama 1.500 orang. Setiba di sana, 1.300 orang termasuk orang tua, istri dan saudaranya dibawa ke kamar gas untuk dibunuh. Jadi ini situasi mencekam, saudara-saudari, di mana Jerman dengan Nazinya begitu berkuasa di Eropa waktu itu, dan salah satu korbannya yang masih survive pada waktu itu adalah Viktor Frankl. Tetapi orang tua, istri, dan saudara-saudaranya meninggal karena dibunuh oleh Nazi. Frankl itu dia dibiarkan hidup di kamp, namun ia kehilangan semua orang yang dikasihi. Walau tersiksa lahir batin, ia bertahan dan survive. Mengapa? Karena ia mencetuskan alasan makna hidup manusia, betapa kita selalu punya harapan. Viktor Frankl itu menulis buku Man's Search for Meaning. Ya, jadi orang itu hidup mencari makna di dalam hidupnya. Kalau orang mencari makna di dalam hidupnya, dia tidak akan menjalani hidup itu sebatas hidup. Hidup sebatas rutinitas. Hidup sebatas kewajiban. Tetapi kalau orang diajak mencari makna,
ia diajak untuk melampaui apa yang kelihatannya biasa-biasa saja, ya. Dan itu dalam bahasa Katolik adalah kita menggunakan iman. Iman itu membawa kita untuk melihat bahwa perkara-perkara biasa itu adalah hal yang luar biasa maknanya kalau kita diterangi oleh Roh Kudus. Ini ada buku yang menarik, The Anatomy of Hope. How you can find strength in the face of illness. Jadi Jerome Krugman ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita tetap mendapatkan kekuatan meskipun kita menghadapi sakit, meskipun kita menghadapi kelemahan-kelemahan fisik. Sebentar, ini speaker saya mati. Ada orang yang begitu menderita ya karena sakit bertahun-tahun gitu. Tidak ada harapan dan betul-betul merasa putus asa, maka buku ini bisa menjadi pegangan untuk memberikan kekuatan. Dr. Jerome Krugman, penulis Anatomy of Hope, menjelaskan bahwa harapan adalah obat untuk tetap hidup sehat dalam situasi yang genting. Meskipun tubuh kita tidak mendukung kita, tetapi kalau kita di dalam iman, di dalam hati, di dalam pikiran, memiliki harapan, maka itu ibarat obat untuk tetap bisa survive. Harapan meyakinkan orang bahwa yang terbaik masih akan datang. Saudara-saudari, ini juga dialami oleh Rasul Paulus. Surat kedua Timotius ditulis ketika Paulus itu sedang kesepian. Ia harus menghadapi sidang pengadilan tanpa ada teman yang membelanya. Waktu itu Kreskes dan Tikhikus pergi karena ada tugas lain yang menanti. Dalam surat yang kedua kepada Timotius ini, Paulus itu betul-betul sendirian. Meskipun sendirian, Paulus masih mampu untuk berbagi sukacita dan harapan. Ini orang yang luar biasa. Keadaannya sendiri pun sangat kesepian, tetapi ia masih mampu berbagi. Ini berarti dia mendapat kekuatan yang lebih dari dirinya sendiri. Dan kita bisa menduga kekuatan itu berasal dari Roh Kudus, dari Tuhan sendiri yang menemaninya. Nah, saya mau mengingatkan kepada Anda, ini pasti Anda tahu, El Shaddai, the all-sufficient one, artinya Allah yang memenuhi segala sesuatu, Allah yang mencukupkan segala sesuatu, ya. Dan untuk El Shaddai ini saya mau nyanyi dulu ya, nggak apa-apa ya. Anda sudah tahu lagunya, semoga tidak lupa. Oke ya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia
memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai, mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Nah, saudara-saudari yang terkasih, saya mau menunjukkan kepada Anda apa bedanya harapan dan ekspektasi. Ya. Dalam bahasa Inggris itu dibedakan sekali. Dibedakan sekali antara wish, hope, sama expectation. Ya. Di sini yang paling sulit untuk membedakan adalah hope dan expectation. Dan cilakanya dalam bahasa Indonesia kita hanya punya satu kata itu, harapan. Ya. Kalau hope itu di bahasa Indonesia kan harapan atau pengharapan. Tetapi ekspektasi itu lebih dekat untuk diterjemahkan sebagai mengharap-harapkan. Ya, jadi bedanya tipis-tipis banget. Tapi mari mencoba melihat ini sejenak. Kalau harapan, kita memiliki harapan berarti kita mempercayai prosesnya. Tetapi kalau kita memiliki ekspektasi berarti kita lebih melihat atau mempercayai target atau hasilnya. Kalau harapan berarti kita menjalani masa depan yang tidak pasti. Betul, ada sesuatu yang tidak pasti di luar jangkauan manusia. Tetapi di sisi lain, ekspektasi berarti kita seolah-olah bisa menangkap, menentukan masa depan. Pede banget gitu ya, bisa menentukan macam-macam. Memiliki harapan adalah tindakan kerendahan hati. Tetapi di sisi lain untuk ekspektasi bisa jadi karena sebelumnya kita merasa mampu menentukan masa depan, kita tergoda untuk memiliki arogansi atau kesombongan. Memiliki harapan itu tidak mengecewakan, tetapi kalau kita punya ekspektasi terlalu tinggi dan gagal, itu akan membuat kita kecewa. Memiliki harapan akan membantu kita mengakui bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Jadi kita bekerja sama menjalankan kehendak Tuhan, ya, bekerja berdasarkan rahmat yang diberikannya. Tapi di sisi lain ekspektasi itu seringkali menunjukkan aku yang lebih bisa. Seringkali kita tergoda untuk meninggalkan Tuhan, tidak mengikut sertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan memiliki harapan adalah menghasilkan kehidupan yang penuh iman. Penuh iman artinya penuh kepercayaan kepada Tuhan. Sedangkan di sisi lain,
kalau lebih condong kepada ekspektasi, seolah-olah kita itu berhak memiliki kehidupan ini. Di sini kita akan membahas tentang harapan atau pengharapan dari sisi yang lebih positif. Jadi bukan ekspektasi. Nah, secara iman itu ada 4 yang bisa saya sebutkan di sini, ya. Yang pertama-tama itu pengharapan di tengah penderitaan. Anda bisa membuka Matius bab 11 ayat 28. Di sana Yesus mengatakan, "Datanglah kepadaku hai semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberimu kelegaan." Ini pengharapan yang diucapkan oleh Yesus sendiri. Dan kalau Anda mau meneliti lebih jauh, yang disebut sabda bahagia, 8 sabda bahagia Yesus itu adalah sumber harapan yang jelas-jelas mau menunjukkan betapa Yesus berpihak pada manusia, pada kehidupan kita yang seolah-olah itu disingkirkan, ditinggalkan, penuh dengan masalah dan kesulitan. Yesus hadir di sana dalam 8 sabda bahagia untuk membela kita dan memberikan pengharapan. Lalu berikutnya adalah pengharapan untuk masa depan. Ini ada di Yeremia bab 29 ayat 11. Karena aku tahu pikiran-pikiran yang aku rancangkan kepadamu, firman Tuhan, damai sejahtera dan bukan kejahatan, untuk memberimu masa depan yang diharapkan. Ada janji Tuhan yang pasti, ya kan? Dan ini yang membedakan dengan ekspektasi. Karena kita betul percaya pada Tuhan dan bekerja sama dengan Tuhan, menaruh seluruh harapan kita pada Tuhan. Lalu berikutnya ada pengharapan untuk kehidupan kekal, yaitu ditulis di Yohanes bab 6 ayat 40. Dan inilah kehendaknya yang mengutus aku, supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus itu memiliki jaminan. Kekekalan itu bukan hanya pada saat kita nanti menghadap Bapa dengan roh kita, dengan jiwa kita. Tetapi kekekalan itu dimulai dari sekarang, ya. Yang namanya keselamatan, kekekalan, kedamaian ketika kita sungguh percaya pada Yesus, itu sudah dimulai dari sejak saat ini. Lalu selanjutnya, pengharapan kedatangan Tuhan kembali. Ini surat Rasul Paulus kepada jemaat di Ibrani bab 9 ayat 28. Jadi Kristus satu kali dikorbankan untuk menanggung dosa banyak orang, dan kepada mereka yang mencarinya, Dia akan menampakkan diri kedua kalinya tanpa dosa untuk keselamatan. Ada janji yang dipegang di sana, dan karena itulah iman, harapan, kasih kita tidak pernah sia-sia ketika kita menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Nah, saudara-saudari, ini adalah tips, ya, jadi bisa kita lakukan. Bagaimana kita memelihara harapan secara sederhana tetapi powerful, tetapi berdaya. Yang pertama, mari menyadari situasi dan suasana perasaan Anda saat ini. Apakah sedang gembira? Apakah sedih, netral, tertekan, marah, atau sedang bersemangat? Jujur,
Lalu tuliskan itu di dalam buku harian dan bawa dalam doa-doa harian Anda. Menulis membantu kita untuk tidak memenuhi pikiran dengan kecemasan dan ketakutan yang berlebihan. Ya. Mengapa menulis penting? Karena itu bagian dari ekspresi. Kita biasanya itu nggak bisa keluar ya. Kalau misalnya ada masalah, dipendam dan tidak tahu bagaimana ekspresi yang sehat. Ekspresi yang sehat itu adalah dengan menulis. Anda mencurahkan segala sesuatu dengan goresan pena. Jadi menulis di sini bukan menulis di atas laptop atau dengan PC gitu ya, tapi dengan menggunakan sarana tangan kita dan ada ballpoint kita, lalu ada kertas di sana yang kita tulisi. Di sana diisi perasaan-perasaan kita. Kalau Anda gembira, ya tuliskan itu. Mengapa perasaanmu gembira dan bersyukurlah dengan adanya perasaan itu. Di sisi lain, kalau Anda marah, tertekan, tulislah itu. Ya. Dan buatlah buku ini menjadi buku privat Anda. Buku rahasia Anda, di mana hanya Anda sendiri yang tahu di dalam buku itu apa saja yang Anda tulis. Lalu langkah kedua, mari menjadi mudah berterima kasih dan bersyukur. Tulislah 5 berkat yang Anda peroleh dan alami, sekaligus tulislah 5 cara yang Anda lakukan untuk berusaha menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ini tidak mudah loh ya. Kita akan mudah menulis berkat yang kita dapatkan dan kita alami, itu mudah sekali. Lebih dari 5 bahkan. Tetapi 5 yang satunya lagi itu agak sulit. 5 cara yang Anda lakukan setiap hari untuk berusaha menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Untuk zaman sekarang ini, di mana kita sudah dibombardir oleh gadget dan medsos, ya. Tidak memforward berita hoax, itu sudah menjadi berkat. Tidak ikut-ikutan nyinyir, ya kan? Itu sudah menjadi berkat. Di sisi lain, kalau kita menggunakan sarana-sarana media, Instagram atau TikTok ya sekarang ini yang lagi booming itu kita isi pesan-pesan moral, pesan-pesan iman yang mendalam, itu juga salah satu cara menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Ada orang yang dengan mudahnya menuliskan refleksi yang mendalam, entah di IG, ya kan, entah di TikTok itu menjadi sarana orang lain untuk belajar juga. Oh, aku diingatkan Tuhan. Jadi lewat gadget ini, sabda Tuhan pun bisa didapatkan. Jadi mari kita membombardir ya gadget terus teknologi digital itu dengan pesan-pesan yang mendalam dan bukan hanya sekarang ini seringkali diisi oleh ya hiburan, sensasi, kemudian berita-berita yang salah, berita-berita yang tidak sebenarnya, ya kan, penuh kebohongan, maka kita melawannya dengan inspirasi, dengan berita-berita yang mendalam, ya, supaya kita dapat menjadi anak-anak terang di tengah-tengah masyarakat yang gelap seperti itu. Lalu yang ketiga, ini untuk membedakan hope dengan ekspektasi tadi. Hope for the best, but expect less. Artinya membangun pengharapan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri,
tetapi mohon tidak terlalu mengharap-harapkannya. Nah, ini agak sulit kalau di Indonesia kan ya, gitu. Apa artinya mengharap-harapkan? Ya, kita artinya sudah berdoa pada Tuhan, ya kan? Percaya. Jadi jangan sedikit-sedikit ditinjau gitu ya. Bahasa Jawanya sedikit-sedikit ditilii. Kok belum dikabulkan ya Tuhan? Sedikit-sedikit juga kok yang ini belum dikabulkan ya Tuhan? Nah, jangan seperti itu. Kita sudah berdoa dengan sepenuh hati dan percaya pada Tuhan. Dalam bahasa Indonesia yang pas itu apa? Setelah berdoa kita mengikhlaskannya. Nah, gitu. Expect less. Artinya ikhlas, let God do atau let God goes on. Artinya biar Tuhan yang melanjutkan itu, ya. Karena itu buatlah doa syukur, doa harapan menurut rumusan kata-kata Anda sendiri. Jadi doa syukur dan doa harapan itu tidak usah terlalu panjang, buatlah hanya satu paragraf saja, ya kan? Kalau misalnya satu hari itu Anda bisa membuat satu paragraf, ya kan? 1 tahun Anda sudah menjadi penulis buku doa syukur dan harapan. Luar biasa bukan? Hanya satu paragraf 1 hari. Tapi itu menunjukkan betapa kita bersyukur dan selalu punya harapan yang tidak pernah habis. Itu dia. Saudara-saudari yang terkasih, saya ingin mengajak Anda berdoa untuk memohon harapan. Nah, ini dia. Ya. Dalam hati, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kasih setiamu kekal abadi. Engkaulah tumpuan dan harapan. Tanamkanlah dalam hatiku pengharapan yang teguh akan kasih dan kebaikan-Mu. Pengharapan yang menjiwai seluruh hidup putramu, Yesus Kristus. Berikanlah aku pengharapan yang kuat, karena yakin bahwa Engkau selalu besertaku. Semoga aku selalu menyandarkan diri kepadamu dalam suka dan duka. Aku mohon pengharapan yang teguh, supaya aku tidak mudah putus asa dalam penderitaan dan kekecewaan. Bapa, semoga pengharapan yang kuat selalu menjiwai seluruh hidupku. Dalam pengharapan itu, aku akan membangun hidup dan masa depanku. Dalam pengharapan itu pula aku percaya akan memperoleh hidup abadi bersama Engkau. Ya Allah, teguhkanlah pengharapanku. Amin. Saudara-saudari, doa-doa kita, seluruh aktivitas kita untuk memuji memuliakan Tuhan dan melayani sesama, dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati, berkah dalem. Dalam terima kasih. Dalung. Matur sembah nuwun mo. Emang pikantuk buntut mo, aduh. Itu ketinggalan saya. Silahkan dilanjutkan, Mas Binar. Baik, terima kasih Romo Cahyo, sungguh firman yang sangat menguatkan. Saat ini kita mau menanggapi firman Tuhan dengan persembahan. Karena begitu besar kasih Allah pada kita, kita percaya Tuhan akan selalu memelihara kita. Ya. Baik, di sini juga ada tertera nomor rekening yang bisa bagi yang bergerak untuk mentransfer.
Berbahagialah bagi orang yang percaya anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Silakan. Terima kasih Mas Binar. Selanjutnya pengumuman Bu Joyce. Kalau ada pengumuman, monggo silakan. Shalom. Shalom. Halo, Selamat malam. malam. Romo Cahyo dan Bapak Ibu semua. Terima kasih Romo Cahyo Sama ya atas renungan malam ini yang sungguh menguatkan bagi kita semua. ini bisa saya bagikan nanti ya Bu ya, dalam bentuk PDF. Oke, Romo. Ya. Ya. Kita mempunyai harapan walaupun dalam situasi apapun kita mau menjalaninya dan selalu berpegang pada karya Roh Kudus. Karena kita mempunyai iman percaya penuh akan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, biarlah terjadi. Kita akan tetap bersyukur karena Tuhan menyertai kita. Terima kasih Romo Cahyo. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada persekutuan doa pada malam hari ini. Dan kami mengundang Bapak Ibu untuk bisa hadir pada persekutuan doa yang nanti akan diwartakan waktunya. Juga teman-teman yang telah membantu melayani pada hari ini, Bu Christine, Bu Neni ya, terima kasih. Saya